Karena hari ini sudah digerakkan ke arah sosial, kesadaran warga terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosialnya sangat tinggi. Termasuk juga himbauan saya terhadap perang terhadap premanisme, larangan minta THR, itu melahirkan kekhusuan dalam peristiwa kegiatan 1 Syawal ini. Saya mendapat laporan dari mulai desa, kelurahan, kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Mereka rata-rata menyampaikan kami hari ini nggak pusing lagi. Gak banyak orang yang datang ke kantor minta THR, sudah relatif sangat sepi ya, termasuk barangkali wartawan-wartawan yang orang menyebutnya wartawan bodrek itu juga semakin menurun menjelang hari Lebaran ini. Mungkin mereka sudah pada sembuh sakit kepalanya. Pak, tadi ada esensi soal pemerintah harus lah iya, itu jelas kok. Kan gini loh. Ini ya saya sedikit lah punya pemahaman ya. Di era Rasulullah itu zakat digunakan itu kan membiayai kegiatan negara yang dikelola lewat Baitul Mal. Yang esensi di dalamnya adalah membangun kesetaraan kaum duafa, kaum masyakin agar setara dengan orang-orang kaya, termasuk membebaskan budak belian. Budak belian itu apa sih? Buruh yang dibayar dengan upah yang sangat rendah. Itu budak belian tuh. Jadi buruh yang dibayar dengan upah yang sangat rendah, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan kesejahteraan hari tuanya. Itu budak belian sebenarnya. Nah, ini nggak boleh lagi di Indonesia ada, kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perburuan hak-hak buruh. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah dari seluruh rangkaian itu akan menimbulkan rasa adil. Nah, di Indonesia ini kan pungutannya banyak banget. Ada retribusi, ada pajak, dan kemudian sebagai umat Islam kita punya kewajiban yang mampu membayar zakat. Kemudian banyak orang melakukan infak sodako. Nah, banyak banget. Tapi kenapa sih belum sejahtera? Berarti kan ada pengelolaan keuangan yang belum optimal. Itu loh, makanya saya menyoroti pengelolaan keuangan. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kan memulai. Nah, ini ada Pak Ketua, Wakil Ketua DPRD, bagaimana di Pergub pergeseran anggaran ini kita memulai tuh belanja pada hal yang bisa berkontribusi pada investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, investasi fiskal. Kata-kata orang Sunda itu harus seureut neundeun. Artinya pemerintah itu harus pandai-pandai berinvestasi, baik investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, dan investasi fiskal, sehingga ke depan kita memiliki kesiapan menghadapi badai apapun, termasuk juga badai ekonomi dunia. Saya selalu meyakini sih badai ekonomi dunia itu akan bisa dihadapi oleh orang Indonesia. Kenapa? Beda kita dengan negara lain. Kalau negara lain mereka hanya mengandalkan pada fiskal saja. Negara kita ini masih punya cukup sumber daya air, masih punya cukup sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, masih cukup. Orang lain nggak punya itu. Sehingga nggak boleh terlalu cemas, tinggal melatih bagaimana masyarakat kita dari konsumtif jadi produktif gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la illallah. Allahu Akbar, Allah, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamd, Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ketua Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala 1445 Hijriah bertepatan dengan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang telah dilaksanakan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, sambutan Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat dipersilakan. Idul Fitri yang akan diimami oleh Al Ustaz aing ngalengkah. Allah sudah menyampaikan khutbahnya, maka simak dengan Allah. Allah. Allahu Akbar. يوم الدين إهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. وإن تبدوا ما في حاسبكم به فيغفر لمن يشاء. ربنا لا تؤاخذنا بما أو أخطأنا علينا إصرا. الله أكبر. الله أكبر. Idul Fitri yang akan diimami oleh Al Ustaz Aing ngalengkah. Allah sudah menyampaikan khutbahnya, maka simak dengan Allah. Allah.